Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa, cuk. Nek aku dikira ngono tak jawab ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudaraku, akhir-akhir ini sangat heboh di semua media massa, baik itu yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, maupun yang ada di Facebook, berkaitan dengan pembicaraan masalah rungkatnya para kaum Habib yang ternyata selama ini mereka secara masif, struktur dan sistematis berusaha untuk menguasai semua media dengan menebarkan dalil-dalil bohongnya, menebarkan cerita-cerita khurafatnya, membesar-besarkan engkong dan nenek moyangnya. Tak lain dan bukan adalah untuk mendoktrin para pribumi rakyat Indonesia yang sering disebut muhibin, sehingga lambat laun hal tersebut akan menjadikan mindset bahwa memang kaum Pahlawi, orang Yaman, itulah yang berjasa di negara tercinta ini. Mumpung ini masih momen giat-giatnya kita membuat rasa patriotisme dengan memperingati Dirgayu Republik Indonesia yang ke-79, maka mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama mengangkat isu ini, isu krusial ini, untuk memberi imbangan bahwa statement atau klaim dari para Habib itu tidak benar. Oke, untuk memperjelas dan memberikan gambaran kepada saudaraku semua, ini ada saudara kita yang telah merangkum dari jejak digital para Habib dengan semua argumen, dengan cerita-cerita palsunya, dengan klaim-klaimnya sepihak, sehingga kadang-kadang dada kita bergetar. Oke, mari kita simak dan berkomentar sesuai hati nurani Anda. Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad, nggak ada, ya Pak. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir, seolah-olahnya Habib Utsman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda. Fitnah. Bahkan Habib Utsman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap, saudara, ikhtiar, wara, nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdzil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Ba'lawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori
jelas juga di NT yang terakhir itu. Jadi saya tidak percaya. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Hah? Iri. Bahwasanya Pak Alwi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia dari itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan. Kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu bahwa ini loh yang dikatakan. Kan tidak ada tuh yang menjawab. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum-minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong itu Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia. Orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin segelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliah berdagiqah kulnadah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang, diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja, bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa, banyak itu yang baru kecatat. Rasanya nggak ada tuh Habib-Habib waktu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu, berjuang kemerdekaan Indonesia itu, yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk, minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka, kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib, karena ala tariqatil habaib.
pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa, maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakati oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang, siapa yang berdarah-darah, siapa yang mati-matian merdekakan negeri saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Ya itu yang saya rasakan. Saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu, marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya. Habib gila pun kalau turun Nabi gila sekalipun nggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka. Itu tidak boleh. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah, takwanya aja. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Wah, itu dok. Saat tokoh kita sudah meninggal dunia, anak-anak muda dapat terdoktrin sehingga apa yang diharapkan oleh para habaib lewat muhibinnya ini benar adanya. Mari kita lawan. Itu saudaraku ya. Jadi kalau kita pikir wah semakin rancu ini. Jadi ini sebenarnya kesalahan siapa ini? Ulama kita dulu karena sangat hormat, karena mereka sesama muslim, seharusnya di saat kita mengumandangkan proklamasi, apa yang berbau dengan Belanda itu harus minggir dari Indonesia. Tetapi kebaikan dari ulama kita, karena kita sama-sama muslim, tentunya dikasih kesempatan. Tetapi di saat era reformasi, apalagi saat itu Orde Baru membentuk PAM Swakarsa dalam tujuan adalah untuk mempertahankan Orde Baru, sehingga yang dulunya para habib itu jualan minyak wangi, dia turun gunung membentuk laskar-laskar PAM Swakarsa. Jadi ini koreksi kepada bapak-bapakku dulu ya, yang sudah membentuk PAM Swakarsa. Mohon ini ya, mau menjawab, mau berbicara, tolong katakan kalau benar itu benar, salah itu salah. Jadi saudaraku, saya minta ya anak-anak muda yang sekarang, karena apa? Anda adalah yang akan menggantikan senior kita dan akan menggantikan kita juga sebagai penerus bangsa, sebagai penerus yang mengurusi bangsa ini.
agar tetap langgeng, tetap berjaya sampai selama-lamanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, itu sekelumit dari jejak digital para habib yang jelas-jelas ingin menjajah kita dengan doktrin khurafatnya, dengan cerita-cerita bohongnya, sehingga kita ulama kita terperdaya selama sekian tahun. Harapan kami, anak-anak muda dari kalangan pondok pesantren, harapan juga para guru agama, para guru sejarah, para guru seni budaya seperti saya, untuk mau bicara. Karena apa? Mereka sudah menguasai medsos, media sosial, baik itu Instagram, Facebook, WA, YouTube, dan lain sebagainya. Mari rekan-rekan seniman, budayawan yang Anda sering membuat konten, ayo kita penuhi ini media sosial ini ya dengan jawaban yang tajam ya. Kenapa? Mereka para habaib sudah secara struktural, secara struktur masif dan sistematis untuk merebut negara Indonesia yang kita cintai ini untuk dibalawikan, dikilawahkan. Kami Puji Daryana dari channel Sabdo Palon yang bermarkas di lereng Gunung Kendeng Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Habaib itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Justru habaib ini adalah keturunan Yahudi yang sangat rendah di hadapan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Nahdliyin.